Selamat malam. Di acara yang spesial ini kami akan mendatangkan seseorang yang ingin berwirausaha tapi takut untuk memulainya. Kita datangkan Mas Rohmadi. Gimana Mas? Alhamdulillah baik. Ya, Gimana kabarnya Mas? baik-baik saja. Oh, saya dengar-dengar katanya ini mau berwirausaha ya, mau buka usaha apa nih ya? Ya sebenarnya sih saya juga mau wirausaha Mas. Cuman ya itu ketakutan saya itu ada di malunya, pokoknya ada di mental dah. Pokoknya ya mencoba-coba untuk berwirausaha gitu. Nah itu saya bingung gimana cara-caranya, gimana itu rumus-rumusnya, gimana gitu. Saya masih buta saya soal wirausaha itu. Ya sekiranya sih minta solusinya gitu. Oh, minta solusi. Ya minta solusinya gimana biar nanti saya kalau usaha bisa lancar, bisa Oh, iya. sukses gitu. Gitu. Nah, gimana bisa mendatangkan pengusaha atau gimana gitu. Ya saya nanti kalau usaha bisa biar sukses gitu. Ya ini saya ada kenalan yang seseorang sudah mulai dari nol, usahanya sudah lancar dan di mana-mana ada usahanya. Kita datangkan seseorang yang telah sukses di dunia kuliner. Mas Bibi. Mari Mas, masuk. Loh, selamat malam. Mana Mas? Iya. Ya Saya boleh duduk? boleh Mas, ini Mas. Iya. Ini ada pengusaha sukses ini. Ini loh Mas. Ini kok saya malam-malam diundang itu ada apa? Padahal tadi saya lagi mau kondangan. Ini loh saudara Rahmadi ini kan mau buka usaha, tapi katanya takut gagal, takut gimana gitu loh. Emang Ada solusinya Mas? Gimana caranya? banyak. Masnya udah nikah belum? Oh saya masih sebenarnya sudah nikah Mas. Udahnya satu ya untuk menghidupi anak istri saya. Oh, iya. Caranya ya wirausaha gitu seperti Mas katanya udah. Kalau saya sebenarnya sih usaha tapi belum nikah. Nah kira-kira mau usaha apa tuh Mas? Kayaknya sih saya mau dagang cilok keliling tuh Mas. Oh, cilok bakso. Makanan ringan itu loh? Ya makanan Yang ini. ditusuk-tusuk itu loh. Oh iya iya. Itu enggak sih itu. Bagus loh. Emang mau Yang penting jangan ragu. Kalau gimana Mas? Soalnya saya itu belum tahu. sebenarnya ya Mas, saya ini langsung saja ke Iya iya. Gimana Mas? benang merahnya. Untuk memulai usaha sih sebenarnya yang dibutuhkan modal utama itu yaitu berani bertindak, punya niat baik, minta doa restu orang tua. Iya. Itu yang paling utama ya. Paling utama yaitu meminta doa restu orang tua. Kalau kita mau usaha, ibaratnya masih punya ibu bapak, minta restu, mau usaha cilok ibaratnya itu menguatkan mental kita, niat kita. Terus ibaratnya kalau kita memohon kepada Tuhan untuk Oh, jangan lupa berdoa ya. berdoa ya. Doa. Ibaratnya kalau muslim ya melakukan sholat, mendekatkan diri itu juga bisa meningkatkan mental kita. Yang Pada penting doa. terus apa itu bertindak? Yang pertama itu bertindak itu berani memulai selangkah saja, nggak usah banyak-banyak, selangkah saja, Pokoknya jangan ragu gitu ya. jangan ragu. Kalau Masnya kira-kira cilok itu pernah punya skill belum? Saya belum punya skill, saya buta itu Mas. Oh ini mau baru usaha Mas? Oh baru memulai, Iya. belum pernah sama Iya, sekali. iya. Oh, iya. Baru mulai. Oh kalau untuk baru memulai memang sih ilmu juga
dibutuhkan, tetapi keberanian juga dibutuhkan. Kalau sebenarnya sih saya juga dibilang belum juga sukses, tapi saya berani memulai usaha itu, yaitu usaha kulineran. Dari poin pertama itu yaitu niat. Yang kedua yaitu meminta doa restu orang tua. Yang ketiga itu kita punya keyakinan usaha itu apa, ibaratnya kita punya keyakinan cilok, ya udah lakukan. Jangan berpikir besok-besok. Soal nanti mental itu berjalan. Ini untuk pengalaman saya dulu pertama kali jualan keliling. Itu pertama kali itu saya merasakan itu malu, Mas. Malu. Kenapa malu, Mas? Ya nggak tahu, itu muka itu perasaan apa namanya, sangat malu sekali. Malu. Padahal ketemu itu di Enggak jalan pakai topeng sekarang. cewek-cewek cantik. Tapi tapi itu sama cewek cantik itu ya? iya mungkin. Oh. Cuma hari pertama malu. Mungkin deg-degan ya ketemu cewek. Deg-degan. Hari kedua semakin malu, hari ketiga semakin malu, 4, 5, 6 semakin malu, hari ke-7 tambah malu lagi. Tapi pas waktu malam Tapi nggak malu-maluin tuh, Mas? itu masnya ini mungkin masih malu-maluin. Kalau masih mau usahakan malu-maluin, mungkin dikritik, dihina, itu udah pasti. Tergantung kitanya menanggapinya. Hari ke-7 nih cuma pengalaman saja. Iya. Hari ke-7 itu saya malam itu berpikir, ibaratnya saya jualan niat baik, nggak mencuri, kok saya malu, itu ada apa? Apa yang salah di diri saya itu, ibaratnya keliling. Ternyata saya telusuri itu, malam itu saya berpikir, kalau saya itu malu terus, nurutin malu, saya pasti bakal nggak jadi usaha. Mungkin nggak jadi usaha. Tapi ibaratnya buang rasa malu itu, kita tingkatkan keyakinan kita tingkatkan mendekatkan diri kepada Tuhan, Dan jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua. Iya. Ibaratnya masnya kan ibaratnya Mau mau usaha dulu kan, baru mulai. ibaratnya bayi kan masih oek gitu Iya. merangkak, itu udah pasti usahakan. Ibaratnya bayi lahir dulu, Iya. ibaratnya ntar berangkang dulu, ibarat Jawa gitu yang berangkang, terus dandanan, habis itu bisa jalan, terus lari, terus menjadi kedewasaan. Usaha mungkin juga gitu, masnya kan mau mulai saya yang penting yakin, terus banyak-banyak referensi saja ke penjual-penjual dagang cilok itu, gimana sih cara usaha itu. Beratnya kalau usaha cilok ya racikannya begini, masaknya begini. Yang penting itu kalau kuliner itu rasa. Terus yang kedua, kebersihan itu penting sekali, Mas. Iya, itu pasti. Kebersihan ibaratnya paling penting. Jualan itu ibaratnya harus jujur, hatinya juga harus bersih, jangan iri. Ibaratnya iri itu Sana kok laku, kok laku apa gini-gini, buang itu semuanya. Jangan punya pikiran kotor sama Yang penting kita yakin orang lain. Ini Mas, saya juga mau tahu ini soal apa sih modal, apakah usaha itu modal ada utama? Kalau modal utama sih sebenarnya sambil berjalan sih, Mas. Kalau Maksud saya itu faktor orang usaha itu, itu ya. apa namanya itu faktornya, usaha itu apa yang di ujung tombaknya itu modal apa gimana, itu saya juga belum tahu. Sebenarnya sih kalau usaha ya, Mas ya emang modal sih penting. Yang utama pastinya modal. Modal itu penting, emang penting. Modal kan ibaratnya mau dagang keliling nggak punya modal sepeda motor mau keliling, jika kan kita harus membeli sepeda motor tapi juga nggak harus baru. Sebenarnya begini, usaha itu yang penting berani melakukan tindakan. Kita modal bisa cari. Ibaratnya kita memulai usaha, jangan mikir tempatnya bagus dulu, itu nomor sekian. Yang penting memulai usaha dari kecil. Ibaratnya kita
punya simpanan emas atau HP atau apa yang bisa kita jual untuk modal. Ibaratnya dagang keliling ya modal 500.000 dulu lah, nggak usah banyak-banyak, atau 300.000 dulu buat modal. Yang penting punya keyakinan. Kejangkau, yang penting uang itu tadi nggak harus banyak. Oh, Emang jadi apa itu modal utama itu uang tidak menjamin ya. nggak menjamin, yang penting tindakan dulu. Ibaratnya kalau dagang cilok ya mas ya, ibaratnya masnya pedagang cilok, masnya pedagang cilok sama pedagang cilok. Nah ini punya referensi gerobak, Oh, masnya ingin dagang cilok, nah kita bisa sharing. oh, Ibaratnya mas saya pinjam dulu gerobaknya, kita mencari referensi, nggak harus punya modal banyak, kita pinjam dulu mas gerobaknya dulu. Masnya kan ibaratnya lagi istirahat, nggak dagang, jadi ya kita usaha itu harus pintar-pintar mencari namanya referensi itu tadi. jadi kayak namanya apa itu kerjasama apa referensi Ya, itu gimana? referensi itu mempunyai banyak channel. Channel. Kita mencari itu koneksi, nah itu koneksi lah. Ibaratnya masnya dagang material, nyari koneksinya ke material kan nggak nyambung. Ibaratnya mungkin kalau material kayu gitu mungkin masih bisa, mas bikinin gerobak nih dulu, nanti duitnya belakangan, itu bisa jadi nyambung. Kalau ibaratnya masnya ini, oh dulunya kok dagang cilok kok nggak jualan, nah kita datang ke rumahnya, mas kenapa nggak jualan kok gerobaknya, biar saya pinjam dulu ya. Itu bisa, nggak harus punya modal beli gerobak dulu, Gerobak baru. jadi bisa dimanfaatkan. Gimana mas? Ini saya itu sebenarnya dulunya kerjanya di suatu pabrik ya. Apa bedanya di Pabrik sama usaha sendiri maksudnya gitu? Wah bedanya jauh mas, beda sangat jauh sekali. Ya. Ibaratnya tadi kita bekerja di PT terus kita mulai usaha, itu sangat ibaratnya otak itu dibalik. Yang tadinya kita yang penting kerja di pabrik, masuk dapat kerja pabrik, berbulan dapat gaji. Nah itu dibalik, kita menjadi seperti bos pabrik itu tadi. Oh jadi yang manajemen apa gimana itu? Iya, manajemennya kita sendiri. Oh ibaratnya kita beli bahan segini, terus jadinya segini nanti, terus hasilnya segini gitu. Seperti itu ya. Iya, jadi kalau sekecil apapun usaha kita, ya itu tadi banyak orang bilang kita bosnya memang benar. Oh seperti itu ya. Bisa saya kutip ya itu. Iya itu. Nanti saya bisa inspirasi buat inspirasi. Oh ibaratnya bisa dicontoh. Ibaratnya kita mau memulai usaha tapi belum modal, tapi kita punya banyak koneksi itu tadi. Kita secara tidak sengaja, tidak sadar itu sudah memanajemeni kita sendiri, mental kita sendiri. Oh berarti kita bisa mencari tanpa modal pun kita bisa mencari gerobak itu tadi. Jadi ibaratnya belum punya panci buat beli, duitnya nggak ada, itu kita bisa mencari. Oh sekarang banyak kok marketplace yang menjual bekas-bekas itu. Marketplace yang di Facebook juga banyak. Marketplace apa mas? Marketplace itu ibaratnya menjual barang dengan cepat. Ibaratnya apa ya namanya, yang menjual barang untuk baru, untuk bekas, tapi kita dipermudah. Jadi kita memulai usaha itu nggak harus semuanya baru, yang penting bisa dipakai gitu. Tapi ya alhamdulillah, ibaratnya dulunya saya keliling, alhamdulillah sekarang udah punya outlet sendiri. Walaupun itu masih berkembang, tapi ya intinya usaha itu. Tapi saya dengar udah lancar ya mas, sudah banyak outletnya ya mas. Alhamdulillah baru 1. Cuma kan ya sambil berjalan mas. Yaitu saya sharing ini, ilmu saya tadi itu baru sampai segitu. Kalau nurutin yang ke atas, yang udah level 2-3 pengusaha, ya jujur saja belum waktu saya gitu. Mungkin ya saya berbaginya saat memulai usaha itu tadi. Saya memulai usaha itu tadi ya modal berapa sih, paling nggak ada kok 1 juta. Seperti itu ya. Nggak nyampe ya 1 juta. Nggak nyampe. Dulu saya
ini sekedar berbagi. Dulu saya itu gerobak itu pesen ke temen, Mas bikinin gerobak ini tapi duit saya segini, yang lain nyicil gimana, boleh nggak? Berarti yang disebut koneksi. Kita harus tadi, ya? yang pertama Tapi ternyata boleh dicicil ya mas. boleh dicicil. Kita mencari koneksi yang bagus, terus mencari bahan-bahan supplier yang bagus. Itu kalau sudah benar-benar mau mulai usaha. Tapi di sini masnya masih bingung, ya harus berani melakukan tindakan. Oh, seperti itu. Ya. Kalau nanti besok sajalah usaha, besok lagi, dan besok lagi tahu-taunya udah umur 50 tahun. Malah nggak jadi usaha ya. Tadinya mau nikah lagi, nggak jadi nikah lagi. Aduh. Sebenarnya saya nggak pengen seperti itu. Ya, Bisa usaha sukses gitu. kalau bisa sih nikah 1 kali aja. Ya itu kan manjurannya. Yang penting Untuk untuk bulan aja mas. yang penting itu mikir pahitnya dulu, jangan manisnya dulu. Kira-kira Maksudnya gimana mas itu? Jadi gini pengupasannya, kalau kita mulai usaha mikirnya langsung rame, jarang sekali. Langsung rame itu jarang sekali. Kita harus perkenalan dulu, rasanya enak apa enggak, pelayanannya gimana, terus kebersihannya gimana gitu kan juga perlu. Terus pelayanannya gimana gitu ya mas? Kalau ibaratnya dagang cilok, cewek cantik seksi itu mungkin cepat viral mungkin ya. Kalau masnya ini kan udah tua mungkin. Ya sudah tua mas, kan saya udah punya anak. Oh iya, yang penting ini mas. Saya masnya udah nikah belum? Belum sih, belum ada yang mau. Itu saya yang mencari Pemasaran udah mungkin ya. Yang penting itu mas. Kalau saya sangat bersyukur banget ini diundang di acara ini. Iya terima kasih telah datang. Ya, yang penting usaha itu yang pertama niat. Pertama niat. Yang punya niat. Terus yang kedua melakukan tindakan. Melakukan itu tindakan lagi apa kiranya punya temen atau koneksi, cara nyicil itu gimana, bisa sharing. Terus yang ketiga itu doa, minta restu orang tua, mendekatkan diri kepada Allah, muslim, berdoa, menguatkan mental. Terus yang keempat langsung gak usah mikir 2 kali 4 kali, langsung aja. Terus nanti soal trouble atau masalah nanti di lapangan, nanti kita menemui permasalahannya begini, rasanya begini, keinginan masyarakat itu seperti ini, pemasarannya begini. Nah gitu. Yang penting kuatkan niat, yang penting jangan entar-entar aja, melakukan tindakan. Iya mas, saya juga mau tanya nih, ini kan eranya udah era globalisasi. Teknologi canggih, apa-apa canggih sekarang, apa-apa menggunakan HP gitu. Apakah sekarang itu bisa kita kan pengusaha kecil ya, kalau di online kan di promosikan ke sosial media gitu kan, ya seperti itu. Apakah efektif? Itu sangat efektif sekali untuk zaman sekarang teknologi itu. Tapi yang penting masih bisa menjangkau tempatnya. Gitu ya benar. Saya dulu ini mas, pertama kali saya itu usaha keliling bakso online. Dulu saya itu dikenalnya namanya bakso online. Bakso online. Iya, dulu saya pertama kali keliling itu sangat jauh sekali, masih bingung, rute-rutenya bingung. Terus hari ke-7 itu saya yakin, saya buat apa mikirin yang jauh-jauh, yang deket-deket pasti juga ada yang kejangkau, ibaratnya buat ngirit bensin dan lain-lain lah. Saya mencoba posting di grup jual beli ya, suatu grup itu saya posting, ternyata itu sangat antusias, membantu sekali. Itu pas posting pertama itu nyampe 500 komentar. Banyak sekali ya. Berarti peminatnya sebenarnya itu banyak sekali. Cuma kitanya kalau udah malu dulu untuk berjualan, kita ketemu orang pun takut.
Iya malu. Yang penting Apakah kita itu pengaruh mas? itu sangat pengaruh sekali. Ibaratnya ada yang lagi ngumpul nih, Iya. kita lewat bunyi-bunyian cilok itu telat gitu. Iya seperti itu mas. Iya, Ya biasanya kalau pertama usaha itu pasti agak malu gitu ya Mas. Iya benar, malu itu pasti. Kodratnya manusia itu nggak lepas dari rasa malu. Memutus rasa malu itu kayaknya nggak mungkin. Iya. Kayaknya nggak mungkin. Udah kodrat manusia itu ibaratnya yang mempunyai rasa malu. Ibaratnya, ya itu sangat manusiawi. Ibaratnya kita kalau udah ada pembeli satu aja kita udah mulai percaya diri, oh dagangan kita laku. Seperti itu. Nah, yang penting poin pertama kan jangan takut rugi. Emang kalau usaha itu resikonya dua. Sukses bisa membeli pajero sport, bisa membangun rumah, bisa ini itu, tapi itu nomor sekian. Bisa beli apa-apa ya. Nah, poin kedua resikonya rugi. Kalau rugi ya gimana caranya kita bangkit lagi. Oh seperti itu. Yang penting jangan menyerah gitu ya Mas. Iya, jangan menyerah. Saya yakin masnya bisa, soalnya Ya mudah-mudahan bisa ya Mas sih ya. gokil orangnya. Oke. Ah, Anda belum kenal saya kok. lifestyle-nya itu bagus sebenarnya. Office-nya gitu ya. Office-nya bagus. Cuma dianya agak mungkin bingung soalnya kan belum pernah terjun dunia kuliner. Saya Langsung belum terjun seperti dunia itu. kuliner itu ya mungkin masih bingung, tapi nanti kalau kita udah yakin dan oh saya benar-benar mau terjun ini, nah nanti kita pokok permasalahan sambil berjalan itu di lapangan gimana gitu. Gimana Pak? Maaf ya ini saya potong. Gimana definisi seorang pengusaha itu? Apakah kita kan seorang pengusaha kan terkendala ya kayaknya modal apa gimana itu definisi? Kan tadi sudah diceritakan. Modal itu bisa dicari mas. Kalau enggak maksudnya gini mas, soalnya banyak orang pengusaha dianya kurang modal tapi dia malah hutang gitu. Oh gini, Sesuatu itu kan prinsipnya orang itu berbeda-beda mas. Ada yang prinsipnya nggak usah hutang di bank. Ada prinsipnya oh saya udah punya kios satu, udah punya ibaratnya ibu ini tabungan di warung ini, udah punya oyot ibaratnya akarnya, saya ngambil utang di bank. Itu juga bisa jadi itu referensi juga. itu juga bagus, manajemen kayak gitu kan mengembangkan usaha. Terus ibaratnya ada yang baru memulai usaha, baru nih orang ibaratnya baru udah belum pernah terjun dunia usaha, pengennya langsung ramai, bikin tempat langsung bagus, sukses ya Mas ya? terus apa namanya utang bank banyak, saya yakin nggak nyampe sebulan kolab. Nah itu kenapa mas? Ya dia nurutin ibaratnya belum tahu selahnya lah ibaratnya. Belum tahu usahanya gimana. Ya ibaratnya trouble-nya tidak. gimana gitu kan. Seorang pengusaha itu yang bagus ibaratnya kayak pohon mas, kalau cangkokan ya akarnya nggak kuat. Tapi kalau seseorang pengusaha dimulai dari nol, bener-bener nol, akarnya kuat gitu. Kalau ibaratnya pohon ibaratnya gitu. Saya kira udah ya kayaknya, soalnya Yang terakhir kali mas ini. oh iya apa ini? Gini ya, soalnya ya saya dari anak petani mbak waktunya gitu. Hubungannya tuh sama apa tuh ya modal tadi ya, modal sama kepercayaan diri saya gitu. Maksudnya gini loh mas, kalau kita kan dari tetangga gimana sama Oh itu udah pasti nah itu tadi mental kita mas, Itu pasti sudah ada pasti ada yang pembicaraan mengkritik, orang tetangga kita. tapi itu sebenarnya kritikan itu membangun kita. Oh saya bisa Mementalkan, membangun membangun mental. soal modal udah saya terangkan tadi, kita harus mempunyai banyak koneksi, kita harus berusaha. Oh di sana kok ada gerobak, oh di sana ada gerobak, oh saya kira-kira pinjam dulu boleh nggak. Yang penting kita gimana caranya itu modal itu tadi
ngeluarnya ibaratnya nggak banyak gitu mas. Jadi kita jadi nggak punya modal, nggak jadi usaha gitu. Jadi kita harus berpikir, oh gimana caranya bisa. Jadi usaha itu gimana caranya bisa jalan gitu. Seorang pengusaha ini gitu. Pengusaha sejati gimana caranya bisa jalan. Ibaratnya telur, Iya. gimana caranya jadi sapi. Nah gitu, entah itu telurnya digoreng terus dijual, duitnya dikumpulin, kan bisa buat beli sapi. Nah gitu. Ya, seperti itu ya. Hmm. Seperti itu. Jadinya apa namanya, dari kecil sampai besar itu sudah direncanakan dari dini ya. Ya kalau saya dulu, prinsip saya ya, saya sendiri itu dulu usaha saya dari bisnis dari nol, keliling. Saya ibaratkan kayak pohon. Kalau pohon kita dari akar itu mental kita kuat Kuat. dari terpanangin. Tapi kalau kita mulainya dari cangkokan langsung bikin yang gede, yang bagus-bagus, dari ibaratnya pohon itu cangkokan, ya akarnya mungkin bisa nggak kuat. Gambarannya gitu. Jadi ya cukup mas kalau apa Ya, motivasi, mungkin ya Anda ya, terima kasih. saya juga belum bisa jadi pengusaha yang bagus ya, saya juga masih belajar. Tapi ini saya kondang udah ditungguin janda-janda kembang dulu ini pengusaha ini. ya, kalau bisa dapat gadis lah. Ya, ya, ya. Nanti Ya, kalau demikianlah mau tadi wawancara antara pengusaha yang sukses dan seseorang yang akan memulai usaha. Dan terima kasih atas doanya, tensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, terima kasih. Terima kasih, Mas, ya. Iya, mas, saya pamit dulu ya. Ya.